Balikpapan adalah miniatur Indonesia, berkat heterogenitas dan kekayaan budaya masyarakatnya. Heterogenitas ini pula yang membuat Balikpapan kaya akan referensi pada setiap karya kreatifnya, khususnya batik dan kerajinan lainnya. Meski relatif muda, geliat industri batik Balikpapan mengalami kemajuan berkat keunikan dari masing-masing perajin, dan kolaborasi antara perajin dan Dekranasda Balikpapan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Balikpapan. Di bawah komando Ibu Hajah Nurlena Masud, Dekranasda Balikpapan konsisten menggali, mengembangkan, dan melestarikan batik khas Balikpapan yang diiringi dengan pengenalan berbagai teknologi baru guna mendongkrak daya saing para perajin. Pembinaan, pengawasan, dan pelibatan dalam setiap pameran yang dilakukan Dekranasda Balikpapan diniatkan sebagai upaya meningkatkan kualitas baik dari sisi produk batiknya maupun kemampuan marketing para perajinnya. Konsistensi pembinaan oleh Dekranasda berdampak pada terus tumbuhnya jumlah perajin aktif di Balikpapan. Semangat bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi para perajin merupakan buah yang kini bisa terlihat di geliat industri kreatif Balikpapan. Ikhtiar pengembangan industri kreatif Balikpapan mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti pengelola bandara, hotel, mal, dan pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlena Rahmat Masud, Ketua Dekranasda Kota Balikpapan. Dilandasi kesadaran akan perlunya menjaga eksistensi industri kerajinan, maka dipandang perlu adanya kontribusi dan partisipasi aktif bersama dalam pengembangan produk-produk hasil pengrajin binaan Dekranasda Kota Balikpapan. Balikpapan memiliki kekayaan wasra yang sangat luar biasa, yang terinspirasi dari kekayaan alamnya. Kami memiliki banyak sekali motif batik yang kaya akan makna dan filosofi yang luar biasa. Selain itu juga kekayaan industri kerajinan Balikpapan lainnya yang sudah banyak diminati dan juga menjadi produk unggulan adalah aksesoris dengan motif Kalimantan seperti tas, batu, dan juga manik-manik. Dekranasda hadir dalam memfasilitasi seluruh elemen pengrajin dari pengrajin batik, aksesoris, dan lain sebagainya. Kami juga hadir sebagai wadah promosi dan pemasaran yang artinya kami turut aktif dalam mempromosikan industri kerajinan yang ada di Kota Balikpapan dengan segala ciri khasnya. Pada era digital saat ini, UMKM yang ada di Kota Balikpapan harus bisa go digital dan go finansial, yakni bertransformasi dari offline menuju online dengan memanfaatkan seluruh platform digital, di mana para pengrajin dapat menggunakan sosial media atau e-commerce dalam promosikan dan menjual produk-produk mereka. Karena pada era digital saat ini tantangan kita semakin besar dan kita harus mampu dalam beradaptasi. Cikal bakal batik Balikpapan dimulai pada 1991 yang dimulai oleh Haryati. Ia adalah alumni pelatihan keterampilan membatik yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Balikpapan saat itu. Nama Syaho berasal dari singkatan nama depan seluruh anggota keluarga. Supratono, Haryati, Ardi, Henry, dan Oki.
Modifikasi motif Dayak dan pola akar bakau adalah produksi pertama Shaho dan langsung diterima oleh masyarakat. Ini juga yang mendorong Supratono untuk ikut membantu mengembangkan Shaho. Keistimewaan batik Shaho terletak pada cara pembuatannya. Kain Shaho diwarnai dengan bahan alam serbu kayu ulin yang merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Dengan bahan itu, kain menjadi coklat dan tampak seperti kulit kayu. Sebagai salah satu pelopor kerajinan batik khas Balikpapan, Batik Shaho tidak hanya fokus pada mempromosikan Balikpapan ke seluruh Nusantara, tapi juga aktif menciptakan generasi penerus pembatik di Balikpapan. Dengan harapan di masa mendatang Batik Balikpapan bisa terus eksis dan menjadi karya kreatif yang mendunia, serta menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. Sejak pertama membatik, Shaho telah mengenalkan motif yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Salah satu ciri yang dipertahankan adalah motif ukuran khas Kalimantan. Motif itu melengkung, spiral, lingkaran, dan totem atau patung Dayak. Jejak Shaho mengawali eksistensi batik Balikpapan, kemudian diikuti oleh Emi Hashimiyah Alidrus dengan rumah ampiknya. Nama ampik merupakan pemberian dari istri Gubernur Kalimantan Timur, Farida Ardans, saat gelar fashion show di Lamin Etam pada 1995. Ampik dalam bahasa Kutai berarti kain ukiran. Inspirasi motif batik Kalimantan khas ampik adalah geografi kota Balikpapan ini, seperti hutan, bukit, dan laut. Dari ketiganya, muncul pola akar bakau, karamunting, dan duyung dugong. Produktivitas ampik sudah teruji, karena sejak 2004 sudah ribuan motif dikeluarkan. Ada 3 motif dasar seperti akar bakau, pesut, dan karamunting yang dikombinasikan dengan banyak hal. Motif ini kemudian diaplikasikan pada ragam kain seperti katun, sutra, dobi, atau semi sutra. Masyarakat Balikpapan yang bisa hidup berdampingan dan saling mendukung satu sama lain, kami ibaratkan seperti akar mangrove. Inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk mengusung akar mangrove sebagai motif unggulan rumah ampik. Tekad kami menjadikan batik Balikpapan dari rumah ampik sebagai ciri khas kota Balikpapan terwujud dengan hadirnya batik motif akar mangrove di Museum Batik Indonesia. Berikutnya ada batik Arnesta yang diciptakan ketika Rones Triyono hijrah ke Balikpapan awal tahun 2001. Pertama kali menginjakan kaki di Borneo, ia kagum dengan arsitektur bandara yang dipenuhi ornamen ukir Dayak. Saat itulah terlintas keinginan menciptakan motif batik Balikpapan. Arnesta berasal dari nama kedua anak Rones Triyono. Nama itu dipilihnya sebagai upaya mengayomi, memelihara, dan mengembangkan batik layaknya membesarkan sang anak. Jalur yang dipilih Arnesta untuk dikenal berbeda dengan pendahulunya. Ia terjun di batik printing lalu mulai dengan batik tulis. Keinginan membuat batik tulis menguat setelah mengikuti lomba motif batik yang digelar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Balikpapan. Arnesta langsung meraih juara. Sejak 2012, Arnesta sudah memupuk mimpi menjadikan batik khas Balikpapan sampai go internasional. Mimpi ini kemudian kami pelihara dengan merawat harapan akan adanya kolaborasi yang solid antara perajin batik Balikpapan dengan pemerintah sebagai regulator. Batik Arnesta juga dikenal sebagai produsen batik Balikpapan yang berprestasi, seperti penghargaan Sida Karya UKM 2010 Provinsi Kaltim, juara lomba desain batik, dan Batik of Future Life Award 2014 as East Kalimantan Pioneer of Batik Heritage dari Gubernur Kaltim.
dari keluarga pembatik dan aktif di lingkungan Dharma Wanita membuat Dewi Koman Priyani sudah mencintai batik sejak kecil. Dewi kemudian memulai membuat batik khas Balikpapan dengan mengambil inspirasi dari kekayaan alam kota beriman. Motif karya batik DNL sendiri telah mendapatkan sertifikasi Haki dari Kemenkumham Provinsi Samarinda pada 2017. Motif-motif yang telah dihasilkan Dewi seperti bunga telang, bunga kencana ungu, batu akik, kuntau, dan buaya teritip yang jadi andalan batik DNL. Kami percaya mesin secanggih apapun tak akan bisa menggantikan tangan pengrajin batik yang berkarya dengan hati. Karena dengan hati, setiap tetes canting yang kami goreskan pada batik tulis Dewi mengandung makna, filosofi, dan estetika di dalamnya. Tahun 2013, memanfaatkan garasi rumahnya, Dewi kemudian mendirikan batik DNL. Usaha batik turun-temurun ini juga yang menumbuhkan kepekaannya untuk berwirausaha di industri batik. Bermula dari kecintaannya akan keberagaman budaya Balikpapan, pada 2 Mei 2013, Ida Roy Nirwan mengembangkan Batik V, salah satu produsen batik khas Balikpapan. Dalam penggalian ide, Ida menemukan Ettlingera balikpapanensis, jenis jahe yang hanya ada di hutan lindung Sungai Wain sebagai andalannya. Motif batik V tidak melulu jahe. Ada kombinasi antara jahe dengan motif lain, seperti beruang madu dan motif kaltim pada umumnya. Kekhasan motif dan warna batik V dapat dengan mudah diterima pasar. V pernah dipercaya Ikatan Dokter Indonesia membuat desain seragam khusus. Selain itu, karya-karya batik V telah memiliki peminat sampai di Eropa dan Turki. Jahe Balikpapan dan Batik V adalah dua entitas yang tidak terpisahkan karena motif jahe Balikpapan yang kami unggulkan membuat Batik V dikenal sampai ke Inggris. Identitas yang melekat ini kami niatkan untuk tak hanya memperkenalkan batik khas kota Balikpapan kepada dunia, tetapi juga jahe Balikpapan sebagai flora khas kota Balikpapan. Dari keikutsertaannya pada pembelajaran membatik di SKB Balikpapan Tengah pada tahun 2014, Sri Sunarti mulai tertarik menggeluti dunia membatik. Mandat itu kemudian terwujud pada 2015. Soal produktivitas, Iwatik juga tak kalah dengan para pendahulunya. Sampai saat ini sudah ada ratusan motif yang dihasilkan Iwatik. Karena setiap gelar pentas adibusana, Iwatik selalu menghadirkan motif-motif terbaru. Perpaduan motif ilalang dan kelubut yang terdapat pada karya Iwatik menjadikan hasanah batik khas Balikpapan semakin variatif. Keberhasilan kami mencapai pasar sampai Pulau Jawa adalah bukti bahwa karya Iwatik dapat diterima oleh masyarakat luas. Untuk penjualan, sampai saat ini Iwatik telah berhasil memasarkan karya-karyanya hingga ke Pulau Jawa. Sejak kali pertama dibentuk, Iwatik sudah mendapat asistensi dari Dekranasda Kota Balikpapan. Iwatik mampu mengembangkan kemampuan memperkaya motif, akses promosi yang lebih luas, sistem pemasaran yang efektif,
hingga dilibatkannya Iwatik pada setiap pameran yang digelar Dekranasda Balikpapan. Namanya Sutiani. Ketertarikannya untuk menghasilkan karya batik khas Balikpapan membuatnya rela belajar lebih lanjut serta otodidak melalui internet, bahkan berkeliling ke galeri batik di berbagai kota di Indonesia dengan dana pribadi. Setelah merasa cukup percaya diri menghasilkan batik, Sutiani akhirnya membangun Batik Biyung, sebuah sentra produksi batik khas Balikpapan yang menggunakan teknik batik tulis. Di awal kemunculannya, Batik Biyung menjadikan karamunting sebagai motif andalannya dan langsung menarik perhatian pasar. Seiring berjalan, motif-motif pada Batik Biyung banyak mengambil tema dari kekayaan alam Balikpapan seperti buah naga, mangrove, dan anggrek hitam yang kemudian dinamai motif anggrek Borneo. Bagi saya yang serius ingin mempelajari segala hal tentang batik, pelatihan skill membatik yang lengkap adalah hal yang kami harapkan. Di sisi lain, perluasan promosi yang dilaksanakan Dekranasda Balikpapan akan membantu Batik Biyung dalam memperkenalkan batik khas Kalimantan. Kolaborasi dengan Dekranasda diharapkan Sutiani dapat menjadi angin segar bagi kemajuan promosi Batik Biyung hingga level nasional. Geliat kemajuan batik Balikpapan membuat Ketua Dekranasda Balikpapan Nurlena Rahmat Masud ikut tergerak mendirikan sebuah produsen batik yang kemudian dinamai Mahalia yang diangkat dari nama anak bungsu beliau. Motif utama yang diusung Mahalia ialah kelubut yang dikombinasikan dengan nuansa kota Balikpapan seperti kilang dan mahligai. Estetika batik kelubut kilang yang digagas Mahalia pun langsung jadi primadona di pasaran. Batik kelubut kilang ini juga yang membawa Mahalia meraih penghargaan dari Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno. Inovasi dalam berkarya selalu kami hadirkan untuk membawa batik kelubut Balikpapan lebih dikenal dunia. Inovasi ini juga yang mewujudkan kami sebagai perajin batik khas Balikpapan yang mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. IM Pelita Ekoprint merupakan usaha hasil buatan dari pasangan Ibu Ineke dan Bapak Muhaimin yang mengolah dedaunan untuk dicetak ke kain menggunakan teknik ekoprint sehingga menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Hasilnya pun beragam, mulai dari mukena, hijab, pakaian, seragam keluarga, dan masih banyak lagi produk lainnya. Usaha yang digeluti oleh IM Pelita Ekoprint ini bisa menjadi barometer pelaku UMKM saat ini, ditambah semangat untuk terus berkreasi menciptakan produk rumahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Berdiri sejak 10 Oktober 2017, Batik Kalika Arensi merupakan hasil dari komitmen Arensi bersama sang suami berbuat untuk kota Balikpapan. Ia yang merupakan jebolan pelatihan SKB merasa memiliki tanggung jawab atas pelatihan yang sudah didapat dari SKB. Nama Kalika Arensi sendiri berasal dari nama dua sosok. Arensi diambil dari nama sang pencetus sendiri, sedangkan Kalika merupakan nama sang cucu. Setahun berdiri,
Batik Kalika Arensi kemudian mendapat pembinaan lebih lanjut dari Dekranasda Balikpapan. Motif yang diusung Kalika Arensi terbilang cukup unik, yakni kembang pisang. Keunikan ini juga yang membuat batik karyanya menarik perhatian pencinta batik sampai level nasional. Meski terbilang baru di industri batik, kami bisa membawa batik khas Balikpapan dikenal sampai ke Jepang. Pencapaian ini tak lepas dari semangat berkarya dan berinovasi dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar batik Kalika Arensi. Sampai saat ini, batik Kalika Arensi bahkan sudah menembus taraf internasional. Kolaborasi Kalika Arensi dan Dekranasda Balikpapan pun kemudian difokuskan pada pengembangan kemampuan membatik, promosi, dan pelibatan Kalika Arensi pada setiap pentas adibusana yang digelar Dekranasda. Kumala Batik Borneo lahir dari pelatihan membatik di SKB Balikpapan Timur pada 2018 gelaran Dekranasda Balikpapan. Pelatihan itu tak disia-siakan oleh Syarifah Fatimah. Kegigihannya belajar dan mengeksplorasi motif batik menghasilkan berdirinya Kumala Batik Borneo. Keunikan pada Kumala Batik terdapat pada motifnya yang mengangkat bunga manggar dan hewan tritip sebagai motif unggulan. Kekayaan alam di wilayah Balikpapan Timur juga jadi inspirasi dalam pengembangan motif batik Kumala seperti kelapa, kepiting, dan lain-lain. Meski terbilang baru, karya Kumala Batik tetap diminati oleh masyarakat. Di dalam negeri, Kumala Batik kerap mendapat pesanan dari luar Kalimantan. Bahkan keindahan motif batik Kumala membuat grup musik religi, Debu, membeli batik tersebut. Selain itu, Kemenparekraf dan Kemendikbud RI juga pernah menjadi pelanggan Kumala Batik Borneo. Ikut meramaikan produksi batik khas Balikpapan sejak Desember 2017, Batik Zahro juga terlahir dari pelatihan SKB Balikpapan Timur. Selama 3 bulan belajar membatik, Iin Endah Priyanti merasa terpantik minatnya untuk terjun di industri batik. Nama Zahro diambil dari kata dalam bahasa Arab, Zahrotun yang artinya bunga. Dipilihnya Zahro sebagai nama usaha Iin, diiringi doa agar batik Zahro bisa menjadi seperti bunga yang disukai banyak orang. Bunga tak hanya cantik parasnya, tapi juga harum wanginya. Filosofi ini yang menjadikan kami menggunakan Zahro atau bunga dalam aksara Arab sebagai nama kami. Dalam nama Zahro terkandung doa dan semangat agar kami tak hanya menghasilkan karya secantik bunga, tapi juga bisa mengharumkan nama kota Balikpapan. Kurang lebih 5 tahun beroperasi, Batik Zahro masih konsisten menggunakan teknik batik tulis. Motif yang diaplikasikan pada kain batik pun terinspirasi dari kekayaan hayati Balikpapan seperti buah mangrove, kerang teritip, dan bunga gaharu. Soal kerajinan, Balikpapan sudah memiliki perajin yang aktif berkarya sejak 1999, yakni Borneo Picasso Mandiri. Kami di bidang kerajinan ukir kayu, cindramata, patung, taman. Akhirnya produk kita itu dilirik sama pemerintah. Dan pesanan itu banyak juga dari instansi pemerintah dan perorangan.
Borneo Picasso Mandiri merupakan produsen berbagai karya kreatif berbahan kayu seperti barang-barang interior, dekorasi eksterior, taman, dan cindramata. Tentunya harapan kita mudah-mudahan pemerintah terkait bisa melirik lebih ke jenjang ke internasional. Para peminatnya juga tak hanya berasal dari Balikpapan. Pelanggan Borneo Picasso Mandiri juga datang dari luar daerah, bahkan luar negeri seperti Prancis dan Australia. Sejak tahun 1990-an, Muhammad Suli, Banten sudah aktif membuat kerajinan berbahan rotan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap karyanya pada saat itu membuatnya percaya diri untuk mendirikan Rotan Samudra. Ayo kita sama-sama kembangkan kita punya kerajinan kita masing-masing. Jangan sampai kita ketinggalan dari daerah lain. Rotan Samudra terbilang cukup produktif dalam berkarya. Hasil karya Rotan Samudra juga mendapat tempat tersendiri bagi kalangan ekspatriat yang bekerja di Balikpapan, karena para ekspatriat cenderung menyukai produk etnik dan khas daerah Kalimantan Timur. Jika dulu manik-manik suku Dayak digunakan oleh para bangsawan Dayak pada upacara adat sebagai pembeda status sosial, kini siapapun bisa memakai hiasan yang cantik dan penuh warna ini. Artinya bahalap itu sendiri artinya cantik atau bagus. Salah satu sentra produksi aksesori manik-manik motif Dayak terbesar di Balikpapan ialah Bahalap Handicraft. Jadi dari pameran-pameran itu kita dapat pengalaman, diikutkan pelatihan. Karya-karya Bahalap Handicraft pernah tampil di pameran New York Now 2019. Dari situ luar biasa. Kalau pembinaan dari pemerintah luar biasa. Sampai saat ini, upaya merawat keberlangsungan ekosistem kreatif di Balikpapan masih terus digencarkan Dekranasda Balikpapan. Terima kasih sebesar-besarnya buat dinas yang di Balikpapan, semua yang selama ini banyak membantu kami, yang membesarkan Bahalap yang bisa seperti ini. Itu luar biasa dan kami sangat berterima kasih sekali. Kerajinan sebagai wujud perpaduan keterampilan dan keindahan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu kebudayaan. Bangsa Indonesia dikaruniai keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang dapat diolah untuk mengungkap ketinggian nilai-nilai budaya dalam bentuk kerajinan. Transformasi masyarakat yang disebabkan oleh teknologi yang semakin modern tak dapat menyurut apresiasi masyarakat terhadap barang kerajinan dan para perajin itu sendiri. Semua berpadu dalam menjaga mutu dan penyediaan produk kerajinan secara berkelanjutan. Industri kerajinan bangkit, maju terus pengrajin Balikpapan. Salam hangat dan terus berkarya.